Om Swastiastu. Selamat malam pada Bapak dosen dan rekan-rekan kelas D. Di sini saya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang attainable set dan efficient set serta membentuk portofolio investasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang, yaitu pertama dengan saya sendiri, Komasencata Nugraha, absen 1. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Niluh Putu Sidiantari dengan absen 9. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Niluh Putu Sidiantari. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan attainable set dan efficient set. Attainable set atau sering disebut dengan opportunity set adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan pembentukan portofolio dari aset-aset yang tersedia. Semua titik kombinasi aset dalam attainable set adalah portofolio yang efisien dan juga tidak efisien. Investor yang rasional akan memilih kombinasi aset yang memiliki return expectation yang lebih tinggi untuk risiko yang sama atau risiko lebih rendah untuk return expectation yang sama. Dengan kata lain, investor yang rasional akan membentuk portofolio efisien. Selanjutnya ada efficient set. Efficient set adalah kombinasi aset yang memiliki return expectation yang lebih tinggi untuk risiko yang sama atau risiko lebih rendah untuk return expectation yang sama. Bentuk attainable set dan efficient set akan berbeda tergantung dari korelasi kedua aset. Optimum set adalah kombinasi aset terbaik di antara berbagai kombinasi dalam efficient set yang sesuai dengan preferensi investor atau ditentukan oleh pendekatan tertentu, misalnya pendekatan Markowitz. Selanjutnya, berdasarkan grafik, attainable set atau opportunity set ditunjukkan oleh garis hitam yang tidak terputus-putus atau garis AB untuk portofolio 2 saham yang berkorelasi positif sempurna. RAB sama dengan plus 1,0. Kurva BDA untuk portofolio 2 saham yang independen, satu sama lain atau tidak berkorelasi. RAB sama dengan 0 dan kurva BCA untuk portofolio 2 saham yang berkorelasi negatif sempurna. TAB sama dengan min 1,0. Efficient set ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis AB untuk portofolio 2 saham yang berkorelasi positif sempurna atau PAB plus 1,0. Kurva DA untuk portofolio 2 saham yang independen satu sama lain atau tidak berkorelasi atau TAB sama dengan 0 dan kurva CA untuk portofolio 2 saham yang berkorelasi negatif sempurna atau FAB min 1,0. Sekian materi dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi portofolio efisien. Portofolio efisien merupakan kumpulan aset yang memberikan pengembalian maksimal untuk tingkat risiko tertentu atau memiliki risiko minimal untuk tingkat pengembalian tertentu. Portofolio efisien adalah bagian dari teori portofolio modern yang didasarkan pada prinsip diversifikasi, di mana risiko total investasi dapat dikurangi dengan mengombinasikan berbagai jenis aset yang saling berlawanan dalam hal risiko dan pengembalian. Dalam portofolio efisien, tidak ada satu aset pun yang bisa ditambah tanpa meningkatkan risiko portofolio secara keseluruhan, kecuali jika aset tersebut memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk tingkat risiko yang sama. Selanjutnya ada garis efisiensi. Garis efisiensi adalah representasi visual dari semua portofolio efisien yang dapat dibentuk. Garis ini menggambarkan hubungan antara risiko dan pengembalian yang optimal untuk setiap portofolio yang ada. Setiap titik di sepanjang garis efisiensi mewakili kombinasi aset yang memberikan pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko yang diberikan. Pada grafik risiko pengembalian, risiko diukur dengan standar deviasi, sedangkan pengembalian diukur dengan keuntungan. Investor yang rasional akan memilih portofolio yang berada di garis efisiensi.
karena portofolio tersebut memberikan kombinasi terbaik antara risiko dan pengembalian. Selanjutnya ada pembentukan portofolio efisien. Untuk membentuk portofolio efisien, investor harus mempertimbangkan 3 langkah utama, yaitu ada identifikasi aset. Investor harus memilih berbagai aset untuk dimasukkan dalam portofolio. Ini bisa mencakup saham, obligasi, komoditas, dan instrumen lainnya. Yang kedua, ada estimasi risiko dan pengembalian. Setiap aset memiliki karakteristik risiko dan pengembalian yang unik. Pengembalian diperkirakan berdasarkan kinerja historis atau ekspektasi masa depan. Sementara risiko diukur menggunakan standar deviasi dari pengembalian. Yang terakhir, diversifikasi adalah portofolio yang terdiversifikasi dengan baik adalah kunci dalam pembentukan portofolio efisien. Investor harus memilih aset yang memiliki korelasi negatif atau rendah satu sama lain. Ini karena ketika satu aset mengalami penurunan, aset lain mungkin naik, sehingga mengurangi risiko keseluruhan. Selanjutnya ada teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz atau sering disebut sebagai mean variance optimization adalah landasan dibalik konsep portofolio efisien. Dalam teori ini, keputusan investasi harus didasarkan pada 2 hal utama, yaitu ekspektasi pengembalian, mean, dan risiko atau variance. Tujuan dari MVO adalah untuk menemukan kombinasi aset yang memaksimalkan pengembalian dengan risiko minimal. Dengan menggunakan alat matematika dan statistik, investor dapat membangun portofolio efisien yang berada di garis efisiensi. Selanjutnya ada portofolio efisien dan risiko pasar. Risiko pasar atau risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Namun, portofolio efisien tetap dapat mengurangi risiko non-sistematis, yaitu risiko yang berasal dari aset individu. Dengan membangun portofolio yang terdiri dari berbagai aset dengan korelasi rendah, investor dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang optimal. Selanjutnya, manfaat portofolio efisien. Diversifikasi optimal. Portofolio efisien memberikan investor diversifikasi yang optimal, sehingga risiko yang dihadapi dapat diminimalkan tanpa harus mengorbankan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Dengan memahami hubungan antara risiko dan pengembalian, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan berdasarkan data. Terakhir, pengembalian maksimal. Portofolio efisien membantu investor memaksimalkan pengembalian yang mereka dapatkan bahkan dalam lingkungan pasar yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan pemaparan materi di atas, kelompok kami dapat menyimpulkan dalam teori portofolio, kumpulan dari banyak portofolio disebut dengan set dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu attainable set dan efficient set. Attainable set atau sering disebut sebagai opportunity set adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan pembentukan portofolio dari aset-aset yang tersedia. Semua titik kombinasi aset dalam attainable set adalah portofolio yang efisien dan juga tidak efisien. Sedangkan efisien set adalah kombinasi aset yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk risiko yang sama, atau risiko lebih rendah untuk return ekspektasian yang sama. Portofolio efisien dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko yang tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio efisien berada di efisien set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal berada di portofolio efisien, dan portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.